kembali lagi di Bagi-Bagi Channel. Yuhu. Nah, sekarang kita berada di pertemuan 2 mengenai sumber daya alam ya. Dan ini lebih ke PPT-nya untuk guru sih ya. Karena metode yang digunakan nanti lebih kepada tugas, dan mungkin saya nggak bakal terlalu banyak ngejelasin di sini, tapi buat para guru ini kayaknya bakal lebih efektif ketika anak mengerjakan ini dengan cara seperti ini. Karena kenapa? Karena kalau misalnya sumber daya alam itu sendiri lebih kepada mengeksplor hal-hal yang mereka tidak tahu gitu. Karena di Indonesia ini sendiri luas ya bagian wilayahnya, jadi makanya sumber daya alam apa saja sih yang sebetulnya ada di Indonesia ini, dan mereka mencoba untuk menggalinya seperti itu. Kompetensinya itu sendiri ya. Yang pertama, menganalisis sebaran dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Pelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis potensi sumber daya alam melalui diskusi kelompok. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi di sini para guru, ibu-ibu atau bapak-bapak, nah gimana sih caranya mengerjakannya? Nah, yang pertama kita bakal ada yang namanya mereka cari dulu informasi tentang sumber daya alam itu sendiri, menganalisis potensi sumber daya alam dengan cara berkelompok. Jadi mereka dikelompokkan, lalu setelah itu nanti menganalisis deh tuh sebaran sumber daya alam di Indonesia, kok bisa sih kayak gitu ya. Ini ada penjelasan secara singkat ya. Sini ada potensi sumber daya alam di Indonesia. Beberapa potensi sumber daya alam di Indonesia yaitu ada berupa perikanan dan pariwisata. Ini sama-sama di laut, tapi perikanan itu lebih kepada hewannya ya, perikanannya yang ada di dalam lautnya. Sedangkan kalau pariwisata bisa juga di dalam lautnya seperti snorkeling ataupun diving ya, menyelam, maupun di garis pantainya, kayak misalnya di pinggir-pinggir pantainya kayak gitu kan, menikmati alam pantainya dari pinggir pantai gitu. Untuk pariwisatanya, untuk gambarannya di sini ya, tapi sebetulnya pariwisata di Indonesia itu sendiri tidak hanya pantai, yang dari alam bisa juga berupa gunung gitu ya. Nah, selain itu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ada berupa kehutanan dan juga pertambangan. Kalau kehutanan itu sendiri seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu merupakan dulunya, sekarang udah enggak paru-paru dunia. Nah, di sini banyak banget potensi sumber daya alam yang ada di kehutanan. Selain itu, pertambangan juga termasuk salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Seperti kita tahu, yang ada di daratan bahkan yang ada di lautan pun pertambangan itu ada gitu ya. Tuh. Dimulai dari minyak, terus bahkan di sungai ada pasir gitu ya. Nah, ini secara garis besar bahwa sebaran potensi sumber daya alam ini ada Sumatera, Jawa, kalau hutan itu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Papua. Untuk pertambangan sendiri ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua. Kalau pariwisata itu seluruh kepulauan Indonesia itu ada ya, termasuk gimana cara mengemasnya saja gitu. Lalu untuk perikanan sendiri ada seluruh kepulauan Indonesia. Ini untuk tugasnya gimana sih caranya? Yang pertama, nanti kita akan membagi kelompoknya ada pertambangan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Baiknya seperti apa ketika dalam satu kelas ini hanya ada 30 sampai 35
2 anak misalnya, itu kalau mau efektif ya lebih baik tema pertambangan ada 2 kelompok, perikanan 2 kelompok, kehutanan 2 kelompok, dan juga pariwisata ada 2 kelompok. Misalnya ada 32, jadi 32 orang, otomatis kan satu kelompok itu ada 4 orang. Tapi kalau kurang dari itu bagusnya ya satu kelompok satu tema aja gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak kelompok itu biasanya anak-anak saling mengandalkan gitu. Ya makanya bagusnya jumlah anaknya maksimal 5 lah, 4 sampai 5 orang aja bagusnya. Terus tergantung kondisi ya, terserah Bapak Ibu mau seperti apa yang kira-kira efektif seperti itu. Lalu isinya tentang apa saja? Yang pertama, mereka nganalisis sebaran potensinya sesuai dengan temanya masing-masing. Terus sebutin dampak positif sumber daya alam tersebut apa dan dampak negatif sumber daya alam tersebut apa gitu ya. Karena ini apa ya, menggali potensi sendiri, otomatis baiknya anak-anak bisa ada referensinya, misalnya dari buku itu sendiri, atau misalnya mereka boleh searching di internet kayak gitu. Kalau misalnya jam pelajarannya 2-3 jam pelajaran dan bisa cukup, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya 4 jam pelajaran, nah mereka diberi waktu untuk mengkomunikasikan, karena sepertinya bisa saja sudah selesai. Atau sebelumnya, sebelum buat mading ini, minggu lalunya kita sudah bilang sudah ada kelompok dan juga gambar-gambarnya gitu, karena biasanya anak-anak jauh lebih kreatif dan lebih ingin punya imajinasi tersendiri terhadap mading tersebut gitu. Tidak hanya manual gambar sendiri di tangan, tapi biasanya ngeprint kayak gitu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu bapak-bapak ibu-ibu bisa mengemasnya jauh-jauh lebih baik, karena sebetulnya materi ini sangat menarik jika dikemasnya dengan menarik gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time. Kembali lagi nanti di bagi-bagi ilmu. Yuh.